janda. Dilipat gandakan. Ambil sholat, Ustaz. Sholat. Makanya ngapa sih ketika sholat? Sholat itu masya Allah. Kan kalau dipikir subhanallah ya. Di situ tuh intinya pokoknya Nabi Muhammad langsung dipanggil, tidak melalui proses zaman itulah sholat. Sholat itu intinya antara pengabdian kita, penghambaan kita antara hamba dengan sang Khalik. Iya. Makanya sholat itu tidak ada yang namanya kata pengantar. Hanya kita dengan Allah. Hanya saja Nabi Muhammad itu ya mengajarkan tata cara kaifiah ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu segala sesuatu harus mengikuti Nabi. Harus mengikuti Nabi. Kalau misalnya kita, maaf ya, beribadah apapun halnya, kalau tidak mengikuti Nabi, itulah namanya mardud. Tertolak. Itulah. Nabi itulah. Nah, Nabi diisrokan, dimi'rajkan, sampai ke Sidratul Muntaha, barulah di situ untuk pemahaman. Makanya apa? Ibadah itu kok Nabi fisiknya dibawa, hatinya dibawa, bahkan sebelum Mi'raj Nabi kan dikumbah, dicuci saja. Kenapa? Untuk dibersihkan. Karena menghadap Allah itu hatinya harus bersih. Ya. Hatinya harus bersih. Benar-benar. Ya. Nah, disitulah penjabaran ketika hati harus bersih, kita harus mengikat ilmu tauhid, ketauhidan. Ya, ketauhidan Ustaz. Karena apa ilmu ketauhid? Tauhid itu intinya apa? Kita ini channel kita ini hati kita harus condong ya kepada Allah. Makanya kan dalam sholat itu ada rukun. Rukun nomor 1 kan itu niat. Niat tuh. Lah niat itu ketauhidan. Ya. Orang tidak akan tahu niat kita apa. Ya tuh. Nah akhirnya diaplikasikanlah ibadah kita ini karena sifat hati itu tidak ada yang tahu. Akhirnya dipakailah pergerakan sholat. Makanya sholat itu ada ruku, ada sujud. Dan ruku sujud itu kelihatan fisik. Dan Nabi Muhammad itu kan ruhnya ke sana, tapi fisiknya melo. Makanya Nabi Muhammad bisa melihat surga, neraka, bertemu dengan nabi-nabi. Secara fisik kita tahu tentu. Nah setelah itu kita sudah tahu itu, tadilah kita ditanamkan ilmu fikih. Fikih ini kalau kita sholat secara tauhid cukup begini satu ya. Diam. Lagi apa mamang itu? Ya. Lagi ini. Iya. Akhirnya apa? Diaturlah dengan ilmu fikih. Dikasihlah pergerakan. Ada yang namanya takbiratul ihram. Jadi dengan salam. Itulah satu. Nah, itulah Isra Mi'raj itulah satu. Jadi di bulan Rajab inilah nih. Iya. Ya, jadi benar. Iya, jadi fadilah dari bulan Rajab ini terjadinya Isra Mi'raj Muhammad SAW. Terus kalau bulan Sya'bannya apa? Sekaligus nih pertanyaan sekaligus dua nih. Bulan apa namanya? Apa itu sesungguhnya bulan Sya'ban dan juga apa fadilah sebentar lagi yang kita hadapi yaitu bulan Ramadan. Apa amalan-amalan khusus untuk menghadapi bulan Ramadan? Tapi sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Nah, kita ini sekarang di bulan Sya'ban ya saja. Kemarin kita di bulan Rajab. Disebut bulan Rajab itu namanya Syahrullah ya. Bulannya Allah ya, bulan Rajab ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kata nama apa itu Syahri. Syahri tadi bulan aku. Iya, bulan Muhammad. Iya. Nah, sedangkan nanti ada yang namanya bulan Ramadan. Ramadan baru bulan umatku. Berarti saking mulia, umat. Nabi ya, umat Nabi Muhammad. Makanya kan sekarang saya Ustaz, kita ini makanya pertama sebelum ada pertemuan, sebelum kita ada penataran. Penataran itu dalam arti saya ini. Setiap kita akan kedatangan tamu. Kita ini dituntut untuk bersih-bersih. Untuk bersih. Kalau kita tidak kedatangan, tamu datang ke rumah, otomatis rumah itu kita bersih. Cara apa? Ada yang mengepel, macam-macam saja. Nah, ternyata kita nanti kedatangan yaitu bulan Syahrusyam. Syahrusyam itu bulan Ramadan tadi. Syahrusyam itu bulan puasa. Bulan umat tadi. Nah, disinilah Ustaz nih kita sebagai mulai nak datang karena Masya Allah seorang tamu yang sangat agung Syahrusyam tadi kita dituntut. Makanya ketika di bulan Sya'ban ini Ustaz, kita di situ ada yang namanya kebaikan. Ya, kasiratun khairun ya, kebaikan yang sangat banyak di bulan Sya'ban ini.
Iya, bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban Ustaz kalau kita mengingat ya, ada dikutip dari kitab Durratun Nasihin bahwa ada yang namanya nanti disebutkan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Ustaz ya. Nisfu kan disebut iya, dapat. Nisfu itu kan separuh. Separuh, setengah. Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini Ustaz kalau kita melihat di bulan Sya'ban ini ada yang namanya suatu kejadian. Jadi dari bersumber dari An Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Atani Jibril ya, telah datang kepadaku malaikat Jibril ya. Di bulan Sya'ban ini ya. Ini dikutip dari kitab Durratun Nasihin ya. Iya, itulah satu. Iya, itulah tadi karena setiap bulan tuh ada. Ya, istilahnya tuh keajaiban Allah, kayak kemanfaatan dari bulan-bulan tersebut. Setiap bulan, bang, setiap detik. Hanya kita tidak menyadari kebaikan-kebaikan itu. Nah, kita kembali lagi, bulan Sya'ban itu tadi kan dari kata cabang sebenarnya, Pak. Asal kata. Iya, artinya banyak cabang-cabang kebaikan di bulan ini. Iya. Makanya kita ini kata Nabi tadi ya, bersumber dari Abi Hurairah tadi ya, bahwa Nabi SAW bersabda ya, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril ini ngomong, ya, berdirilah, bangunlah. Iya, berdiri. Wasoli dan lakukan sholat. Itu perintah malaikat Jibril ya, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun. Kata Nabi Muhammad, malam apa ini emangnya Jibril? Ya. Apa kata Jibril? Inilah yang disebut malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tuh ya. Nisfu Sya'ban itu tuftahu, dibuka ya, abwabu sama ya, langit-langit yang pintunya dibuka. Artinya apa? Di sinilah ada kebaikan-kebaikan di mana amalan-amalan kita sekarang ini dibuka dan nanti disetorkan oleh Allah. Terus wa abwabu rahmah, dan dibuka juga pintu-pintu rahmah. Di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, iya, ini. Itulah agungnya bulan Sya'ban. Ya. Apa sih intinya? Di bulan Sya'ban ini intinya kan harus banyak berbuat baik, ya. Satu, karena kita memang kedatangan tamu istimewa tadi. Ya. Jadi kita sekarang makanya disunahkan berpuasa. Iya. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin ya, Rasul itu berpuasa puluhan. Semua ada satu bulan. Iya. Dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Bukan bulan Ramadan, satu bulan puluh. Nah, ini kan sistemnya sunnah, Ustaz. Sedangkan bulan Ramadan itulah tadi pembelajaran dulu tuh. Nah, kita kan latihan dulu sebelum kita kering tinju masih kita latihan. Dan latihan itu tidak dimasukkan dalam suatu agenda pertarungan, tidak. Karena latihan itu di luar ring. Nah, barulah makanya setiap sesuatu yang di luar itu dihukumnya sunnah. Nah, bulan Sya'ban puasa sunnah. Nah, berhubung kita nih wong awam takut menyalahi kan dengan kuatannya baru maka sekedar separuh. Sudah jadilah yang penting sehari 2 hari jadilah puasa. Itulah bulan Sya'ban ya. Makanya kalau bulan Ramadan apa? Nah, bulan Ramadan inilah Ramadan itu dari kata romdo. Romdo ini pembakaran, Ustaz. Apa yang dibakar? Artinya kan dosa-dosa kita yang selama itu dibakar, Ustaz. Iya, makanya romdo itu panas. Bukan. Artinya panas, Ustaz. Panas. Makanya kan walaupun ini Ramadan tuh intinya apa sih? Intinya di sinilah bulan umatku. Nabi Muhammad ini masih lagi memanjakan umatnya. Nilai pahalanya Ustaz yang ukuran sunnah tadi seperti pahala wajib, yang wajib dilipat janda. Dilipat gandakan. Iya, itulah makanya alhamdulillah ya. Kita kemarin doakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan ya. Ya, ternyata bulan Rajab telah berlalu dari kita. Saat ini kita masuki lagi menjadi bulan Sya'ban dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan. Amin. Ya Allah. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Bang ilmunya. Mudah-mudahan tersampaikan ya ke seluruh
dunia. Amin. Ya. Terus bantu channel kita untuk berkembang, dan kalau yang ingin mau berdonasi untuk pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Hikmah, nanti bisa lihat nomor rekening di bawah ini. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Tunggu season berikutnya untuk channel kita ini. Terus support, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Kami doakan untuk seluruh penonton, mudah-mudahan hidupnya dibahagiakan dunianya dan di akhirat diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya